Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu dan kelompok 2. Saya Zafira Prestania dengan NIM belakang 033 dan di sini ada teman saya ada Muhammad Naufal dengan NIM belakang 304 dan ada Novalia Sapitri ada NIM dengan NIM belakang 223. Lalu ada Salsabila Artika Dewi dengan NIM belakang 112 dan ada Sabrina dengan NIM 098, lalu di sini ada Fajar Aditya dengan NIM 288 dengan NIM akhir 288, lalu ada Lutfia Nazarina dengan NIM akhir 204 dan yang terakhir ada Siti Masyitakana dengan NIM akhir 126. Mungkin kita langsung saja ke materi yang akan dibahas. Oke, mungkin kita bakal ke PPH 22 langsung ya. Jadi PPH 22 tuh tentang PPH yang meliputi pembelian barang gitu. Terus kalau PPH ini tuh bisa dikreditkan juga gitu dalam SPT tahunan. Terus ada juga nih pemungut-pemungut dari PPH 22 ini kayak BUMN, terus bank-bank BUMN, bank divisa, terus ada pemerintah, terus juga ada distributor, terus ada importir eksportir dan lain-lain. Terus kalau untuk objek itu kayak objek impor, terus juga ada pembelian barang untuk bendaharawan, untuk pemerintah gitu. Terus juga ada kayak produksi produksi untuk ekspor impor gitu. Terus ada juga BUMN tertentu yang menghasilkan produk gitu. Dan ini tuh dijual gitu ke distributor. Nah, ada tarif-tarifnya nih. Nah, kayak misalkan industri semen gitu ya. Industri semen itu masuk ke 0,25%. Nah, tarif itu 0,25% ini dikalikan sama DPP PPN-nya. Terus ada juga industri kertas. Nah, kalau industri kertas itu tarifnya tuh 0,1%. Itu tuh dikali juga sama DPP PPN-nya. Terus ada lagi eh semen kertas, terus ada lagi baja. Nah, kalau baja ini tuh tarifnya tuh 0,3%, dia juga dikali sama DPP PPN, sama terus kayak ada lagi otomotif, tarifnya 0,45%, sama juga dikali DPP PPN, sama satu lagi itu ada farmasi dengan tarif 0,3%. Nah, kapan sih saat terutang untuk badan usaha ini tuh? Nah, kalau untuk badan usaha ini, itu saat terutangnya tuh saat pada transaksi pembelian gitu. Selanjutnya itu ada PPh dua atas bendaharawan. Nah, kalau PPh dua atas bendaharawan ini itu tuh kayak kalau misalkan kita tuh menjual barang gitu ya, atau misalkan WPD ini ngejual barang ke bendaharawan atau pemerintah, itu biasanya dikenain tarif 1,5% dikali sama nilai pembeliannya gitu. Terus saat terutang ini pada saat pembayarannya. Terus lanjut lagi. Selain itu juga ada impor. Nah, kalau misalkan transaksi impor itu ada yang menggunakan API. Kalau menggunakan API itu dia kena 2,5%. Tapi kalau misalkan dia nggak pakai API itu dikenain tarifnya 7,5%. Terus juga ada yang kayak misalkan kalau misalkan harga lelang itu sama juga kena di tarif 7,5%. Selain itu juga ada kayak misalkan atas apa ya kayak gandum, terus kayak kedelai, tepung terigu itu dikenain tarif 0,5% gitu. Tinggal Ah, boleh nanya juga. apa? Berarti kalau misalnya ini tuh kan ini atas pembelian ya, pembelian Hmm. barang gitu kan. Berarti nanti dikenain ini PPh dua terus dikenain PPN juga gitu. Jadi dua kali. Nah, Tergantung, ada yang ini loh, ada yang kayak udah termasuk, ada yang enggak gitu. Kalau di dua-dua tuh. Kan nanti kebiasaan kalau misalkan di soal tuh ada yang kayak termasuk PPN. Kalau misalkan termasuk PPN tuh biasanya nanti dikaliin lagi sama si PPN ya. Tapi kalau misalkan nggak ada keterangannya kayak tidak kayak misalkan nggak ada keterangan termasuk PPN, berarti udah nggak usah dikali PPN-nya lagi. Seingat gue sih gitu pas semester 2. Kalau PPH 22. Tapi mau nanya juga dong. Apa? Kalau misalnya tadi kan ngomongin yang ada api non api, bedanya Hmm. api sama non apinya tuh apa sih?
Maksudnya kebijakan dari dua itu tuh. Tapi aduh gue lupa kepanjangannya apa ya? Bentar. Angka pengenaan, bentar, itu apa ya? Angka Impor pengenaan gak sih? impor. Angka pengenaan Ya, impor. ya kalau misalkan dikena, aduh, kalau misalkan pakai api, berarti kan ada angka api itu kan kepanjangan angka pengenaan impor kan. Jadi kalau misalkan dia punya itu tuh bisa kena nilai apa sih, kena tarifnya itu cuma 2,5% gitu. Jadi tarifnya lebih rendah karena dia tuh punya api gitu. Sedangkan kalau misalkan buat yang nggak punya api, nggak punya angka pengenaan nomor impor itu tarifnya tuh bakal lebih tinggi. Makanya kenapa lebih baik kita punya lebih baik kita ada api dan menggunakan api biar kayak tarifnya juga tuh lebih rendah gitu dibandingkan kalau misalkan kita nggak punya atau nggak pakai api. Oke, berarti sama aja kalau di orang pribadi tuh kayak kalau nggak punya NPWP, tarifnya jadi 100% lebih tinggi gitu ya. Ah, benar. Kalau misalkan di PPh dua juga ada kayak kalau misalkan dia nggak punya NPWP tuh dikalikan 100% lebih tinggi gitu. Berarti Terus aku LPWP mau ini jelas. sifatnya penting. Eh, Hah? ini dong, Pi, tadi kan ada yang ini ya, eh lelang. Nah, lelang itu tuh ditentuinnya dari harga yang paling tinggi atau yang paling rendah atau bagaimana? Dari harga lelangnya, jadi kayak kalau misalkan, emang dijelasin, nah gue di PPT nggak ada. Nggak, setahu gua. Lelang tuh bukannya otomatis paling tinggi ya, Jap? Ya kalau lelang. Tapi ya Jadi biasanya ada kalau ada lelang yang kayak gini loh, yang kayak dia udah nawarin paling tinggi tapi tetap harga tengah-tengah yang diambil kayak gitu. Berarti itu harga yang udah diambil sama harga sahnya aja kali ya. iya, jadi kalau misalkan setahu gue, kalau misalkan dari harga lelang yang diimpor ini, itu langsung dikaliin sama 7,5% kan. Jadi ya udah nggak ada kayak nilai tertinggi, nilai terendah sih setahu gue. Jadi emang langsung aja dikaliin sama nilai-nilai yang ada. Itu mau jelasin apa lagi ya? Kalau dua-dua tuh, kita jadi bingung. Tadi kan yang bendaharawan udah. Oh, terus ini ada industri eksportir. Kalau misalkan eksportir itu kan kayak yang kayak pertanian, perkebunan, kehutanan. Itu tuh dikenain tarifnya 0,25% dikali sama nilai pembelian. Nah, terus dia tuh terutangnya tuh pada saat pembayaran. Selain itu juga ada yang kayak atas barang mewah. Barang mewah tuh kalau misalkan kayak misalkan punya rumah nih, rumahnya tuh luas tanahnya di atas 400 meter persegi gitu ya. Terus kalau misalkan punya apartemen juga, apartemennya tuh punya luasnya di atas 150 meter persegi. Itu tuh kan termasuk barang mewah kan. Nah, dia tuh kena tarif juga tuh, tarif PPh 22. Nah, dia tuh masuk tarif PPh-nya tuh dikali 1% dari harga jualnya. Sedangkan ada lagi yang barang mewah tuh yang kayak kalau misalkan punya pesawat pribadi, helikopter pribadi, terus punya kapal pesiar, terus punya mobil yang harganya berapa ya? Motor yang harganya 300 juta, terus kalau misalkan mobil yang di atas 2 miliar, itu biasanya dikenain PPh 22 juga atas barang mewah dikali 5% dari harga jualnya gitu. Terus ada lagi juga apa ya? Bentar deh. Tapi Jelasin kalau apa lagi? semisal yang bekas gitu, kayak misalnya mobil bekas dari impor gitu, kena nggak? Atau cuma barang yang produksi baru gitu? Gimana? Kalau Barang bekas. misalnya impor barang bekas gitu, kayak misalnya mobil bekas gitu, itu kena nggak? Atau cuma dari produksi baru aja? Kayaknya kalau misalkan itu kena deh. Kayaknya ya. Soalnya kalau misalkan apa ya? Setahu gua kalau misalkan emang harganya tuh masih di antara kayak mobilnya tadi nih, mobilnya kalau misalkan ternyata harga aslinya tuh 4 atau 5 M, tapi dijual tuh misalkan masih 3 M, masih kayak 2,5 M, kayaknya tuh masih kena. Soalnya itu kan masih termasuk barang mewah karena di mana masih bisa dikenain isi tarifnya itu yang 5% tadi, karena dia masih di atas 2 M kayak gitu. Lah, berarti kalau gitu apa bedanya sama PPNBM? Nah, itu dia. Baru mau nanya. Apa beda sama PPNBM?
Maksudnya kan dia barang mewah itu kan pasti pas beli itu kena PPNBM kan. Nah, PPh dua-duanya ini kenanya itu pas di saat dia beli kayak PPNBM atau gimana tuh? Soalnya kan kalau misalnya PPNBM itu kan kena itu pas kita beli kan. Jadi kita beli 300 juta, berarti otomatis kena PPNBM sekian gitu. Langsung kita bayar. Tapi kalau PPh dua tuh kenanya pas apa tuh kalau di barang mewahnya? Kalau PPh 22 kan dia kan PPh itu pajak penghasilan ya. Yang biasanya kan dipungut setiap tahun kan. Nah, setahu gua tuh emang barang mewah tuh ada pajaknya sendiri setiap tahunnya. Jadi kayak kalau menurut gua kayaknya untuk PPh 22 ini tuh dipungut PPh 22 untuk barang mewah ini tuh dipungut di setiap tahunnya gitu loh. Sama kayak PPh 21 kan, kok PPh 21 tuh juga ada ininya kan, periodenya kan. Nah, sama PPh 22 juga, cuman ini kan barang mewah. Nah, barang mewah tuh emang setahu gua ada pajak tiap tahunnya gitu loh. Buktinya Oh, kan jadi kalau misalnya PPNBM tuh sekali terus ini rutin gitu ya setiap tahun. iya, Tapi berarti kalau misalnya punya barang mewahnya lama, misalnya ya dia punya barangnya lama, berarti otomatis setiap tahun dia harus bayar pajak PPh dua sementara barangnya itu masa manfaatnya iya, lama-lama makin turun. iya tetap karena setahu gue pernah dengar dari beberapa selebgram atau influencer, mereka tuh beli barang mewah dan mereka tuh harus menanggung pajaknya tiap tahun. Jadi harus tetap bayar pajak gitu loh. Karena kan ini kan kepemilikan ya. Jadi kayak harus tetap bayar pajak, kayak istilahnya kayak gini deh, kayak kalian kan kalau bayar motor kan, motor juga kan termasuk PPNBM ya kalau di PPN. Nah, pajaknya juga kan dia bayar tiap tahun kan. Kayak gitu. Nah, terus bedanya pajak kendaraan sama PPh dua masa dia bayar pajak kendaraan juga tiap tahun, dia bayar PPh dua juga tiap tahun? Terus kayak yang kalau misalnya kertas gitu kan tadi kan kalau misalnya anggap kalau barang mewah itu tiap tahun ya. Terus kalau misalnya Hmm. mau impor kayak kertas gitu-gitu tuh masa tiap tahun juga atau gimana? Enggak, Selama kalau kertas itu dimiliki gitu. kalau misalkan kan tadi kalau misalkan yang kayak kertas gitu-gitu tuh dibayarnya tuh pada saat transaksi penjualan. Jadi kalau misalkan udah transaksi dijual nih, udah terjadi transaksi penjualan antara si pembeli sama penjual, ya udah dibayarinnya tuh pada saat menjualnya aja tuh, pada saat pembayarannya aja. Jadi nggak bakal kenal lagi. Kalau menurut gua yang tadi PPh atas kayak barang mewah tadi itu nggak tahu sih. Karena emang bener juga ya kalau misalkan dibayarin tiap tahun kayaknya jatuhnya kayak PPNBM nggak sih? Tapi mungkin kalau misalkan ini tuh Oh atas enggak. barang yang Jadi karena barang yang bener mewah gitu nggak sih, Jap? Kayaknya. iya, Soalnya ini kan enggak. kayak ada harga yang di atas 2M gitu. Kayaknya dia dibayarnya juga cuma sekali gitu, nggak yang kayak terus-terusan gitu. Ternyata enggak, di sini dijelasinnya ternyata untuk barang mewah itu terutang dan dipungut pada saat penjualan. Jadi kan kalau PPN itu kan dia kita beli, kita dikenain pajak kan ya. Nah, kalau Ada misalnya contoh. untuk PPh 22 ini tuh penjualnya. Jadi saat kita udah bisa ngejual nih, kita dikenain. Nah, kan oh iya ngerti. Ini kan pajak penghasilan. Nah, di saat kita menjual barang mewah itu kan kita ada penghasilan dong yang masuk. Nah, itu yang dikenain PPh 22 kayak gitu. Karena di Oh, sini berarti dia tuh kalau kayak gitu berarti kita ngesampingin PPN sama PPNBM. Soalnya kan kita ngelihat dari profil penjual kan. Berarti yang dihitung itu harga murninya gitu ya kan sebelum ya, dikenain PPN PPNBM. Ya. iya betul. Jadi si harga jualnya ini tuh dikali sama 5% tadi. Iya sama Cuma harga kayak kami. Kalau misalkan bedanya sama PPN kan kalau misalkan PPN tuh mau berapapun motornya kayak misalkan motor harga 20 juta, motor harga misalkan 30 juta, 50 juta itu tuh kayak tetap kena kena PPN sendiri kan. Kalau misalkan buat di PPh 22 ini tuh enggak. Jadi kayak yang emang bener-bener mewah gitu. Kayak misalkan motor aja baru bisa kena PPh 22 ini kalau misalkan ngejual motor atau ngejual motor itu yang di atas 300 juta gitu baru bisa kena PPh 22. Sedangkan kalau misalkan kayak di PPN atau ya kalau misalkan di PPN tuh nggak maksudnya nggak ngelihat harga kan pasti lo beli itu pasti ada gitu loh ada PPN-nya. Kayaknya yang ngebedain itu kalau menurut gua ya nggak sih. Tapi kalau
Apalagi ya. Terus kalau misalkan di PPH 22 tuh ada yang atas tentang kayak bahan bakar minyak, bahan bakar gas sama pelumas. Itu kalau misalkan ada tarif sama dasar pengenaannya gitu. Jadi kalau misalkan si apa ya, misalkan ngejual BBM nih ke SPBU-nya tapi SPBU Pertamina itu tarif penjualannya itu 0,25%. Tapi kalau misalkan ngejualnya ke SPBU non Pertamina itu dia tarifnya tuh 0,3 0,3 dikali ya eh, dikali penjualannya yang 0,3% dikali penjualannya. Sedangkan kalau misalkan bahan bakar gas itu dia mau ke SPBU Pertamina ataupun SPBU non Pertamina itu dia sama-sama dikali 0,3. Begitu juga pelumas dia kalau misalkan ngejual mau ke SPBU Pertamina mau SPBU non Pertamina itu eh, apa namanya tarif dan dasar pengenalan itu tetap di 0,3% sama dikali 0,3% dikali penjualannya. Jelasin apa lagi? Ini tuh. Nah, untuk kan kalau misalnya di ini nih di kan di sini tadi itu kan kalau yang aku baca tuh di sini tidak termasuk PPN kan. Nah, udah gitu pemungutannya gimana tuh, Pi? Yang mana? Untuk pemungutan bahan bakar tadi. Yang ban Semua bahan bakar tadi. yang BBM BBG itu. Iya, iya yang BBM, minyak, kayak gitu-gitu, bahan bakar gas, pelumas. Kan nggak mungkin kan, maksudnya kita beli terus kita bayar PPh dua. Kalau itu kan jatuhnya PPN. Gimana sih? Jadi itu tuh di terutangnya kapan? Terutangnya. Mm-mm. Kan kalau misalnya pas kita beli kan itu PPN. Kalau misalkan terutangnya itu pada saat kalau misalkan penyerahan dari si produsen ini ke si SPBU-nya ini pada saat penyerahan gitu. Pada saat barangnya juga keluar dari si produsen ini terus, nah yang nilai penjualannya juga itu nggak termasuk PPN, Jap. Hah? Kayaknya iya benar tuh. Benar Iya, sih iya kalau belum kata kamu. termasuk PPN Soalnya ya. kan emang itu juga pakai PPN ya? Enggak, Enggak. maksudnya tadi Lagian nggak termasuk PPN. tarifnya itu yang tarifnya tadi tuh kan tarif dikali dengan nilai penjualan kan. Jadi gue nyebutnya nilai penjualan sebelum PPN. Maksudnya kan kalau misalnya pas kita beli bahan bakar kan itu ada PPN-nya. Terus ini PPh dua-duanya kapan dipungutnya? Tadi udah dijawab. Thank you. Oke, apa lagi ya? Terus kalau misalkan udah sih kayaknya itu aja. Tapi Makasih. dua-dua itu se- eh, semuanya tidak final ya. Enggak. Iya enggak final. Bentar. Berarti masuk koreksi fiskal ya. Atau ya kan ya? Iya masuk. Kalau gue baca di PPT semester 2 sih dia kayak nyatu gitu loh. Bawah-bawahnya ada koreksi fiskal. PPH 23. Kalau misalkan lanjut ke PPH 23. Nah, kalau PPH, ah, Enggak. tapi, nah, lanjut ke PPH 23. Nah, PPH 23 ini tuh kalau ada kalau misalkan ada transaksi antara si penjual atau si pemberi jasa sama si penerima penghasilan atau si ya si pem si pemberi jasa atau penerima penghasilan sama si penerima jasa gitu.
Terus tarifnya tuh cuma dua, ada yang 2% sama 15%. Terus tarifnya tuh kalau yang 2% itu tuh kayak atas sewa, terus kayak penghasilan, terus kayak atas imbalan jasa, terus eh, apa sih kayak imbalan jasa, terus kayak penghasilan lain-lain. Terus kalau misalkan yang 15% itu tuh kayak bunga, hadiah, dividen tapi bukan bukan yang dividen orang pribadi ya. Terus sama royalti yang 15% tuh. Terus ada lagi juga dia tuh objeknya tuh eh, objek dari PPh tiga tuh bunga, dividen, royalti, terus sewa, penghasilan lain-lain, sama imbalan jasa. Imbalan jasa tuh kayak misalkan jasa-jasa kayak misalkan kita sebagai accounting juga kan itu jasa ya. Jadi kalau misalkan kita makai misalkan Nova nih, Nova makai jasanya Javira sebagai misalkan Javira nih accounting, Nova pakai jasanya Javira, pakai jasanya Javira. Terus berarti Javira dapat imbalan jasa dong, Javira dapat penghasilan dong. Nah, itu tuh masuk ke objek PPh tiga gitu Javiranya. Terus untuk pihak pemotongnya juga tuh ada pemerintah, terus ada subjek pajak dalam negeri, habis itu ada BUT, terus ada WP, eh iya WPDN atau wajib pajak dalam negeri. Terus kalau untuk penerima penghasilan dari PPh tiga nya ini tuh ada BUT sama satu lagi itu ada WPDN. Terus ada yang mau didiskusiin nggak tentang PPh tiga? Ini bedanya hadiah subsidi sama 42 apa ya? Ah, Bedanya hadiah di pasal 23 sama di 42 apa ya? hadiah Tadi ada hadiah kan? ada. Tapi 23 ini sifatnya final atau enggak, Pi? Ada deh kayaknya. Kalau misalnya enggak, mungkin karena itu kali ya kan, kalau misalnya di 4 ayat 2 dia kan final. Hmm. Ya, terus yang ngebeda ini apa? Nah, kalau yang beda nih ada. Coba kita kita cari nih jawabannya. Kalau kalau 4 ayat 2 kan final nggak sih? Apa nggak final? Ya, final. Kan Ya, kalau final. Tapi ada hadiah juga. Undian hadiah. kalau iya kalau 4 ayat itu kan dia emang undian kan. Undian kan. Kalau Ya, misalkan bedanya tuh kalau misalkan di 4 ayat itu tuh undian, kalau misalkan di 23 nih tuh hadiahnya tuh penghargaan. Jadi kayak misalkan Japira emang sengaja ikut lomba, misalkan Japira ikut lomba apa gitu Olivia, terus Japiranya dapat duit nih 5 juta. Nah, itu tuh eh, nah itu tuh jadi objek PPh tiganya gitu. Sedangkan kalau misalkan di 4 ayat 2 kan itu final kan, kayak hadiahnya tuh hadiah yang gak terduga-duga, kayak misalkan nemu duit di dalam misalkan lagi makan ciki dapat duit goceng. Nah, itu kan kayak gak terduga-duga kan, yang kayak gitu-gitu. Itu yang ngebedain hadiah di 4 ayat 2 sama di 23. Terus kalau misalkan 4 ayat 2 ini kan emang sifatnya final kan. Sedangkan kalau misalkan di 23 ini sifatnya non final gitu. iya Iya kayak sih, ini loh masuk akal. di PPT yang dari pagi roti itu yang seingat gue tuh kalau misalnya di PPh tiga tuh ada ini hadiahnya tuh kayak hadiah tuh kayak berupa penghargaan, bonus, terus kayak bukan hadiah kayak hasil dari lomba gitu loh. Jadi kayak emang hadiah bukan direncanain sih, lebih kayak ke emang kalian ngelakuin sesuatu terus kalian dapat hadiah itu. Kayak misalkan yang kayak tadi lomba, terus atau kayak misalkan karena misalkan kayak kerjanya bagus nih terus kayak dapat achievement hadiah kayak misalkan eh, apa ya kayak karyawan terbaik Bani itu kan kayak bisa jadi dapat hadiah dari situ. Nah, itu juga masuk objek PPh tiga gitu. Ya, penghasilan yang diterima oleh WP, tapi dalam bentuknya hadiah. Kan kalau itu kan enggak dua kalau itu kan pasal 2. Em, Berarti hadiahnya itu harus dalam bentuk uang ya. Jadi kalau misalnya hadiahnya barang berarti bukan termasuk. Enggak Karena juga. kan kalau misalnya hadiah undian kan dia kan gak semua dalam bentuk uang kan, ada dalam bentuk barang.
Enggak juga sih, Nop. Yang penting kayak, yang penting dia tuh emang apa ya, emang gini loh. Kan 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 kalau misalkan pun lo ikut lomba kadang nggak selalu dapat duit kan imbalannya, mungkin kayak misalkan ada yang dapat sepeda, misalkan si apa namanya si hadiah dari lomba itu. Jadi itu juga tetap masuk objek PPh tiga. Yang terpenting apa yang ngebedain dari 4 ayat 2 sama PPh tiga, kalau misalkan PPh tiga itu emang masuknya ke objek apa ya? Maksudnya karena emang ada, bukan niatan apa ya, kayak ada usahanya gitu buat ngedapetin si hadiahnya itu, bukan yang kayak tidak disengaja gitu. Terus berarti yang bayar kita juga nih. Iya, Tapi kalau barang, barang kena juga tapi. bareng. gue sih gue sih jarang kayak nemu yang bareng, tapi kayaknya tetap kena juga nggak sih? Tapi gue nggak tahu tuh perhitungannya tuh kayak seharga barangnya atau gimana. Kalau misalkan seharga barangnya mungkin kayak barang juga sih. Iya ya. Iya, jumlah bruto berarti dikali jumlah bruto berarti dikali harga barang ya, dong. Hmm. Berarti bener. Udah bisa Tapi boleh dijelasin yang dividen sama bunga nggak? Dividen sama bunga. Apanya? Lebih lengkap aja soalnya di 42 juga ada itu. Kalau misalkan Kalau misalkan di 4 ayat 2 tuh dividennya dividen yang kayak ini enggak sih? Yang dibagiin ke OP bukan? Soalnya Bagian gimana? kalau misalkan di PPh tiga itu dividennya tuh dividen yang bukan dividen yang dibagiin ke OP, gimana ya? Kayak pokoknya bukan yang kayak bersifat final gitu dividennya. kemarin pasal 2 tuh dividen, pasal 4 ayat 2 tuh dividennya eh Jualan. penanganan bukan sih, Cak? Hah? Jualan. Apa? Dividen Penjualan. jualan kan? Penjualan yang diperdagangkan di pasar. Nah, kalau di pasal 23 ini tuh dividennya itu dividen tunai gitu loh, Cak, kayak membagi dividen gitu. Oh, jadi dia itu bukan penjualan ya, tapi Ya, bagiin dividen gitu ya. ya jadi kayak eh pemegang sahamnya itu kayak jadi dari si perusahaan itu membagi dividen dari si saham itu loh. Oh, berarti yang dikenain itu si penerimanya dong, penerima dividennya. Kan yang dapat penghasilan si penerimanya kan? Iya benar kayak gitu. Contoh kasusnya kayak gitu. Kalau bunga itu bunga apa aja? Bunga itu di sini dijelasin itu premium, diskonto, imbalan yang sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Terhubung dengan jaminan Obligasi, pengembalian utang. Maksudnya obligasi gitu. Di jaminan pengembalian utang apa kan? Premium sama diskon itu kan Keuntungan kan? dikasih ke kita kan? Oh, dikasih ke kita. Terus kenapa harus kita jaminin itu? Apa bakal kita kembaliin lagi? ini enggak sih kayak bunga yang tadi penjamin utang tuh kayak
eh, ini apa ya? Kayak misalnya dia kan di sini kalau ngutang nih, itu kan ada ke bunganya kayak gitu nggak sih? Hah? Gimana gimana? Kayak Eh, anjak piutang dengan garansi gitu. mungkin gimana pi? Lu yang ngomong jam. Iya, tapi kan kalau di sini dijelasin itu bunga di pasal 23 itu termasuk dengan bunga itu termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Tapi nggak ada penjelasan yang spesifik itu loh yang bisa gue pelajarin dan nggak ada contoh kasusnya juga di sini. Soalnya di 42 itu dia juga dapat bunganya itu dari diskonto obligasi. Iya, 4 ayat 2 juga sama. Maksudnya beda dari itunya tuh apa? Tapi di sini nggak ada. Kalau yang Eh, jawab Saf. kalau yang aku baca di PPh 23 itu karena bunganya dibayarkan selain pada perbankan dan pada kegiatan di bursa efek. Sedangkan kalau yang pasal 4 ayat 2 itu dibayarkannya dari perbankan. Oh, berarti sama aja kayak sekuritas gitu ya. Ada apa? Jembatannya. Jadi kalau Iya, misalnya nggak ada jembatan, dia nggak disebut final. iya Makanya dia benar. kena PPh 23. Berarti Oke, bedanya oke. sama apa tadi Saf? Bedanya tuh ya dia ada perantara aja Sama kayak kayak sekuritas kemarin saja. sekuritas. Kemarin kalau sekuritas itu kan dibantu perantaranya sama bursa efek. Sementara kalau misalnya ini dibantu perantara sama perbankan. Baru nemu. Oke, thank you. Kalau nggak ada perantara sama sekali nggak bisa. Kayaknya mungkin kalau misalnya nggak ada perantara itu Jatuhnya dia ya, masuknya ke PPh 23, Ca. Jadi kayak misalnya yang kayak contoh kemarin sekuritas, gue jual saham kalau tanpa bursa efek, itu kan gak termasuk final kan. Nah, berarti mungkin itu contoh salah satu contoh jika gue jual bunga diskonto obligasi tanpa perbankan, jadi nggak bisa kena final, jadi kena PPh 23 mungkin kayak gitu kali ya. Ya, berarti ini udah clear, Bu. Ada lagi nggak, Pi, materinya? Kalau dari gue itu aja, karena kalau PPh 23 ini eh, kayak nggak banyak juga tarifnya juga kayak cuma dua, nggak sebanyak dari apa, nggak sebanyak PPh 22. Dari kalian ada yang mau didiskusin lagi nggak tentang PPh 23? Udah sih dari gue. ya udah lanjut aja. Ini langsung lanjut aja ya ke PPh 25. Boleh. Nah, kalau misalnya berbicara tentang PPh 25, PPh 25 itu salah satu pajak penghasilan. Tapi tuh dia tuh angsuran gitu. Nah, PPh 25 ini juga dia tuh termasuk PPh final. Nah, buat subjek dari PPh 25 ini ada dua, OP sama badan. Nah, kalau misalnya apa sih yang termasuk di OP-nya? Nah, di OP-nya itu dia tuh penyedia jasa. Kayak misalnya dia punya kegiatan usaha, punya pedagang lah gitu. Nah, badan juga sama, cuma bedanya dia itu badan yang satu OP gitu. Kalau buat subjeknya. Nah, kalau misalnya berbicara tarif, tarif PPh 25 itu sama sebesar 25% dari kalau misalnya OP ini dia tuh dari PKP. Jadi kan kalau misalnya di OP itu kan ada tarif pasal 17 kan yang 0 sampai 500 juta dia 5%, 500 sampai 0 sampai 50 juta 5%, 50 sampai 200
eh 15%, kayak gitu, yang sampai di atas 5 miliar itu 30%. Nah, hasil dari tarif itu tuh bakal dikali sama 25% untuk kita cari buat nanti angsurannya. Nah, kalau misalnya udah dapat tinggal kita bagi 12. Karena kan angsuran itu dibayar per bulan itu kalau misalnya berbicara buat OP. Nah, ini kan berbicara mengenai angsuran ya. Angsuran itu kan bakal dibayar selama 1 tahun. Kayak misalnya lu nyicil motor gitu kan, pasti setiap bulan ada yang namanya angsuran kan. Nah, berbicara angsuran pasti suka bakal kayak telat gitu lah ya. Nah, di PPh 25 ini, kalau misalnya telat bayar, maksudnya ya telat bayar lah, dan dia tuh bakal dapat sanksi. Sanksinya itu bunga 2% dari si angsuran yang bakal dibayar itu. Terus, lagi ya. Oh Nah, ya, tadi kan ya, penyedia jasa. Terus bedanya sama yang jasa yang tadi Pia apa? Tadi kan jasa Pia yang juga mana ada nih? jasa. 23 nggak sih, Pi? Jasa yang mana? Jasa yang kayak konsultan kan sih tadi? Jasa. Kalau misalkan dari 23 kan imbalan jasa, Cak. Nah, Maksudnya ini Oh, penyedia oh, jasa. imbalan jasa ya. Iya, ini penyedia jasa. dikenainnya mungkin beda kali ya pengenaannya. Pengenaannya. Kalau 23 punya timbalan, 25 penyedia. Mungkin kalau untuk contohnya kayak gini kali ya, Nop, yang badan tuh kayak eh agensinya baby sister ya. Kalau misalnya penyedia jasa, konsultan juga bisa, baby sister juga bisa ya. Pokoknya salah satu badan yang ngasih jasa ke orang lain. Nah, terus kalau misalnya buat OP itu di sini ada jenis pembayarannya. Kalau misalnya OP selain pengusaha itu dia kena tarif yang tadi yang ada PKP-nya. Cuma kalau misalnya buat OP pengusaha dia ada. Pas itu buat yang ini ya, yang kayak apa sih badan usaha yang ada di negara-negara tertentu kan emang kalau nggak salah tuh Pak Gerard pernah bilang emang buat 24 itu tuh ada di negara-negara tertentu yang udah ada daftarnya gitu loh, daftar-daftar negaranya gitu. Tapi untuk tarifnya itu nggak tahu aku. Kalau yang Jadi nggak gue umum baca, buat semua negara. kalau yang gue baca, kalau PPh 24 itu tuh mengenai kredit luar negeri yang ada beberapa sumber penghasilan. Penghasilannya itu sebenarnya sama juga kayak PPh 26. Cuma kalau PPh 26 itu dia itu eh, orang luar yang punya pendapatan di Indonesia. Nah, isinya penghasilannya itu sama dari saham, royalti, bunga, dividen kayak gitu. Oh, paham. Kalau misalnya mau ya, Ditanya dulu. Cat, Ditanya dulu. kalau misalnya buat perhitungannya sih, kalau di sini ya, dia itu tarifnya itu tuh 15%. Untuk yang mana? 15, 24. Oh, 24 15%. Tahu gue Kalau tuh di sini. itu tarifnya sesuai negaranya. Jadi nanti tuh tercantum gitu loh pada soal negaranya. Negara itu berapa persen gitu. Nah, Iya, ada yang negara yang kayak gitu. kalau misalnya berbicara kayak gitu, berarti kita juga harus apal dong ya buat negara-negaranya. Nah, itu bakalan tercantum nggak kak? Maksudnya itu, kita nggak perlu ngapal karena di soal itu bakalan tercantum gitu loh. Karena dari apa pembahasan-pembahasan soal yang gue baca kayak gitu. Jadi ada semua gitu. Mungkin nanti bedanya itu di penambah sama di pengurang aja. Antara penghasilan dengan kerugian.
Mau nanya dong, bentar. Kalau misalkan penghasilan dari luar negerinya itu dari beberapa negara itu dihitungnya pakai satu tarif atau tarifnya sesuai negara-negara itu? Tuh yang ini nggak sih yang nggak boleh kena P3B, yang tax treaty gitu. Soalnya kayaknya seingat gue tuh pernah belajar nggak boleh kena pajak berganda. Iya Enggak, nggak? itu beda, itu double taxes nggak sih? Tapi kalau misalnya ini dia ada di beberapa negara, kalau misalnya itu berarti masing-masing kena pajak dong. Iya nggak? Apa enggak? Lain gitu ya. Jadi Tahu gua tuh gini, tahu gua tuh kayak misalnya kita kerja di luar negeri nih, terus kita kan kena pajak, terus nanti itu kita harus minta, kita tuh bakal dipungutnya tuh di negara kita, maksudnya di Indonesia gitu. Terus nanti itu harus ada buktinya gitu loh dari sana, terus nanti buktinya itu dibawa ke Indonesia, jadi nggak kena pajak di negara itu, tapi kenanya di Indonesia. iya, tapi tarifnya itu sesuai sama yang ada di negara itu. Tuh kayak kayak misalnya nih Nova punya penghasilan di Korea misalnya karena udah jadi konsultan pengusaha Korea kan dibayarnya pakai uang Korea dong. Terus misalnya jadi dosen juga nih di US. Nah, itu kan berarti penghasilannya kan di sana kan. Nah, nanti tuh dibawa ke sini pakai tarif yang berlaku gitu. Cuman untuk di soal nanti tuh tarifnya itu bakalan dikasih tahu gitu, tarifnya berapa persennya. Berarti berlaku juga dong kalau misalkan kita, misalkan Novanya di Indo, Nova jadi konsultan pajak, tapi dia ngeiniin kayak misalkan konsumen sih kayak misalkan customernya itu yang keluar Indo gitu. Kalau misalkan customernya orang Singapura tuh berarti tetap kena dong dia pajaknya. Yang kena, gimana gimana? Itu Jadi PH21. Yang kena dianya nggak sih? Oh, kitanya juga. Iya. Enggak, yang kena sih yang beli nggak sih? nah kan Iya, dianya kan. Mana? Tapi ini nggak sih, maksudnya kalau misalnya berbicara juga, ini yang luar negeri kan ada ketentuannya juga. Kalau misalnya kerja belum berapa lama itu yang Ya, 183 hari, itu belum bisa kena. Tapi kalau misalnya Tinggal. ya benar-benar. Pada megang buku ini nggak, buku pajak satu gak? Buka deh di halaman 346. Salah. 345. Kayaknya beda deh. Itu yang kayak gimana tampilannya aja? Sama. Aduh, nggak bisa sama kok. Di sini tuh dijelasinnya yang tadi ada waktunya gitu. Terus penghasilannya ini tuh bukan penghasilan penghasilan. Oh, I see. Penghasilannya itu bukan karena kita salah salah bukan bukan karena pencontohan gue tadi. Ternyata penghasilan itu dari usaha kayak misalnya kita punya usaha nih. Kayak ini berarti kayak misal KFC kayak gitu tuh kita punya usaha nih. Dan nanti tuh eh hasilnya itu digabungin gitu. Ada di halaman 342 deh. Lu lagi megang buku ini gak, Nov? Pajak satu gak? Gak. Buku gue hilang. megangnya Google. Nih kayak gini nih. Megangnya PPT Pagerang. Lu masih nyimpen aja nih kayak gini. Nggak akan kelihatan juga tuh. Bukannya Kemenq. Iya, jadi kayak kayak gini nih. Kayak di contoh soalnya mungkin gue sebutin ya. Kayak si Amalia ini domisilinya kan di Surabaya nih. Dan dia memperoleh dan menerima penghasilan neto kan. Di negara A dia kayak penghasilannya berupa sewa. Jadi dia punya sewa gitu punya bangunan di negara A terus dia sewain. Dia itu hasilnya 200 juta, tarifnya itu 40%. Terus di negara B itu dia
punya usaha tapi ruginya itu 100 juta. Terus tarif pajak yang berlaku itu 25%. Sedangkan di dalam negerinya itu dia punya usaha 200 juta gitu kan. Yang tadi Nova sebut 15% benar, tapi itu untuk di dalam negerinya. Nah, udah gitu, tapi untuk PPh terutangnya itu untuk si yang 200%-nya itu tetap dikali lah, kok beda di Oh, enggak. Yang untuk 200%-nya itu benar tetap dikali 40% untuk PPh terutangnya untuk yang di negara A. Terus yang nanti tuh yang di negara B itu dia tetap juga dikali 25% karena kan dia kerugian kan itu jatuh apa? Karena itu di negara B kan, tapi itu kerugian. Tapi cara perhitungannya itu nanti tuh yang kerugian itu disebutnya apa ya, lupa lagi gue. Oh iya itu Kebingung deh, Jap. Lu ngomongnya kayaknya agak muter-muter. Ya, terlalu textbook gue jadi makin pusing. Iya, gue jadi makin bingung. karena nggak Maksudnya, kalau misal lu mau ngasih contoh soal, mungkin lu bisa ngasih tahu dulu nih rinciannya, mulai dari A, B, C-nya, baru lu masukin. Tapi nak gue tuh nemu di PPT Pak Gerald. Yang apa tuh yang tadi P3B sama teks 3D itu masuknya Iya, ke pasal 26. Kalau di 224 itu nggak ada. Jadi PPT 24 tuh dikit banget ya gak? iya, Nggak dikit tahu sih itu banget, soalnya kenapa. dia cuma kredit luar negeri doang. Nah, terus Ternyata tadi teks gue 3D juga, soal P3B itu adanya di 26. iya, soalnya gue tadi masukin masukin teks treaty juga di 26 kan. Cuma pas gue baca, ternyata 24 tuh ngomongin kredit luar negeri kan. Tapi ternyata kredit luar negerinya itu angka presentasinya juga beda-beda. Tarif 15% juga cuma berlaku di dalam negerinya doang. Dan paling ini sih kalau misalnya mau ngajuin ini apa namanya kredit luar negeri, soalnya kan apa namanya si 24 ini ngomongin kredit luar negeri. Kalau di sini sih harus melampirkan beberapa dokumen kayak misalnya laporan keuangan dari luar negeri, fotokopi SPT tax return yang dilaporkan di luar negeri sama dokumen pembayaran pajak luar negerinya. contoh soalnya udah gue kirim. Coba. Nah, ini ngebahas yang atas apa yang bawah? Sama aja. Nyambung itu soal. Kayaknya ini soalnya belum lu foto deh, Jap. Cuma jawabannya doang. Udah. Ini bentar. Soalnya dia dirinciin kan nomor 2, dia menghitung total PPh terutang. Contoh soal berapa nih? Contoh soal 5. Yang bawah. So- yang bawah juga soalnya cuma berdomisili memperoleh dan menerima Ini ada penghasilan di neto sebagai berikut. rinciannya ada di sini. Oh, jadi kalau tiap negara itu dihitung per negara ya? Masing-masing negara. Kalau di sini iya sih per negara. Mungkin karena gara-gara presentasi tarifnya beda-beda deh, jadi harus dihitung per negara. Oh, tapi inian ya, kalau apa namanya pajak luar negeri, tetap PTKP-nya tuh PTKP yang berlaku di Indonesia. Iya nggak sih? Nggak mungkin pakai PTKP luar negeri. Kan yang Iya, mungut di soalnya Indonesia. Iya, soalnya di sini PTKP-nya PTKP Indonesia. Kayak gitu jadi pajak internasional loh. Kalau ke luar negeri.
Berarti kalau misalnya ngitung 24, tinggal berapa tarifnya, berapa angkanya, terus tinggal ditambah, terus dikurangin sama PTKP, hasil PKP dikali tarif. Udah, ya. Enggak ada yang PPh terutangnya dulu berapa. Berarti PPh 24 itu juga sama kayak PPh 25 ya. Kalau buat OP juga nyangkut sama tarif pasal 17. Iya. Gimana tapi intinya mah dua dua empat tuh sumber penghasilan ya. Dari mana, dari mana. Hmm, bener sih, Noh. Iya, bener. Udah, berarti 24 ya udah 24 cuma kredit luar negeri yang eh, punya tarif dari masing-masing luar negeri. Jika dia memiliki penghasilan lebih dari satu negara, berarti dihitung berdasarkan negara-negaranya. Untuk PTKP, PTKP ngikut dari PTKP di Indonesia. Hasil dari PTKP itu PKP sebelum jadi PPh terutang harus dikali sama tarif pasal 17. 26 juga sama, Jap. Dia luar negeri juga. Cuma dia final. Tarifnya 20%. Oh, Udah, thank you. tapi dilihat lagi dia itu kalau misalnya dia udah lebih dari 183 hari menetap di Indonesia, dia udah bukan dibilang subjek luar negeri lagi, kecuali dia tinggal kurang dari 183 hari. Dia masih termasuk subjek dari PPh 26. Oh, oh, I see. Udah Kalau aja? itu tuh orang luar yang kerja di sini ya. Mm-mm. Berarti kalau 24 kan orang sini yang kerja di luar, yang mendapatkan penghasilan negara. Oke, ngerti. Ya, dia bekerja di sini, orang luarnya. Oke, thank you. Nah, ini berarti kenapa 26 nggak masuk? Soalnya itu nggak dikoreksi fiskal nggak sih orang luarnya? Iya, makanya dia langsung final. Kan nggak mungkin kan dia dapat di sini, dikoreksi di sini. Udah, Japira. Udah, thank you. Kayak yang lain, udah. Oke, mungkin kalau misalnya udah buat diskusi pajaknya juga udah selesai materinya mulai dari objek pajak penghasilan sampai sekarang udah masuk ke PPh 25. Semoga diskusinya membantu untuk belajar pajak ke depannya dan semoga bikin rekonsiliasi fiskalnya semakin mahir karena udah hafal deductible dan non deductible. Amin. Hafal nggak, Jar? Harus sama nggak sih? Ayo, Jar, deductible apa, Jar? Semoga pajaknya amin. Udah, Jap, tutup aja, Jap. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Semoga diskusinya
bermanfaat untuk kita dan kedepannya kita bisa belajar lebih baik lagi dan dapat memahami materi yang sudah kita diskusikan. Mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.